Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya fattahu ya alim, amma ba'd. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para ajengan, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada sahibul bait Fadilatul Muhtaram wal Mukarram Al-Habib Ibn Hasan Al-Jufri dan segenap keluarga besar Mama Kiai Haji Mahfudin, yang mudah-mudahan keluarga besar beliau selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam penghormatan juga kami sampaikan kepada para tuan guru yang tadi telah menyampaikan tausiahnya, Habibana Al-Habib Mahdi bin Hamzah As-Segaf, Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Attas, Kiai Haji Abdul Qahar Al-Qudsi LC. Semuanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib kita, ulama kita, kiai kita, Allah panjangkan nomornya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah berkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal ahiba'il kiram. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul dalam rangka haul sekaligus nikahan masal. Saudara, jazakumullah khair, terima kasih kepada segenap panitia yang telah membuat nikahan masal ini, karena dengan adanya nikahan masal banyak hati-hati yang digembirakan. Betul? Khususnya hati baginda Nabi besar Muhammad, banyak hati-hati yang digembirakan. Kenapa demikian? Tadi Habib Mahdi nyebutin riset, saya juga ada riset, saudara. Jadi ada riset mengatakan dalam tubuh manusia ada 360 sendi. Ada berapa? 360. Dari semua sendi yang ada dalam tubuh, cuma satu sendi yang paling menyakitkan, saudara. Apa itu? Sendirian. Betul? Betul? Tapi kalau Habib Mahdi nggak akan pernah merasakan sendirian, karena beliau dikelilingi yang luar biasa, saudara. Saya mau tanya, jamaah jawab yang jujur. Jawab yang jujur. Kalau pakai hati nurani, kira-kira Habib Mahdi sendi satu atau lebih? Satu atau lebih? Bukan saya Beb yang ngomong, Beb ya. Udah dah, stop. Kalau panjang nanti urusannya ribet. Saya sama Habib Mahdi ini dari pondok, teman sekelas. Nah, jadi suka bercanda. Dari di pondok di Dalwa dulu kami teman sekelas sama Habib Mahdi, jadi suka bercanda. Mudah-mudahan sebagaimana kita kumpul di dunia, mudah-mudahan kita semua kumpul di akhirat sama Rasulullah. Amin ya rabbal. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, saudara, saat ini kita berada di bulan Rajab, betul? Habis Rajab bulan apa? Sya'ban. Habis Sya'ban Ramadan. Di awal Rajab Nabi udah ngajarin, begitu
masuk Rajab, ada doa yang diajarkan Rasulullah. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Ramadannya belum sampai, masih hampir 2 bulan lagi, tapi Nabi sudah ngajarkan barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ramadan udah disuruh disebut-sebut, bahkan Sya'ban ikut-ikutan disebut, padahal masih di bulan Rajab. Kenapa? Saudara, secara tidak langsung Rasulullah pengen mengisyaratkan kepada kita bahwasanya suksesnya seorang mukmin di Ramadan tidak berdiri Ramadan itu sendiri, melainkan ada kaitannya dengan bulan-bulan sebelumnya, saudara. Makanya ulama mengungkapkan Rajab syahrul zarah, wa Sya'ban syahrul saqi, wa Ramadan syahrul hasad. Luar biasa, saudara, bagaimana ulama mengungkapkan Rajab ini kalau diibaratkan menanam. Saat ini waktunya kita menebar buih, saudara. Waktunya kita menaruh buih, menanam buih. Setelah buih itu ditaruh, di bulan Sya'ban waktunya disirami, saudara. Tumbuh pelan-pelan di bulan Sya'ban. Begitu masuk Ramadan, di akhir Ramadan, apa yang kita tanam di awal Rajab sudah siap dipanen, saudara. Panennya bukan beras, panennya bukan jagung, panennya bukan singkong, panennya bukan uang, tapi apa yang kita panen? Yang kita panen adalah itq minan nar, dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Amin ya rabbal. Makanya kalau Ramadannya mau sukses, Sya'bannya mesti bagus. Kalau Sya'bannya mau bagus, Ramadannya mesti bagus. Yang Ramadannya jelek, yang Rajabnya jelek, ibarat orang yang nggak nanam. Bagaimana dia mau menyirami di bulan Sya'ban? Kalau dia tidak sirami, bagaimana dia mau panen, saudara? Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu orang yang nggak nanam kira-kira bisa panen atau tidak? Kurang semangat, kurang kompak. Yang nggak panen bisa panen atau tidak? Yakin? Betul. Oleh karena itu, saudara, untuk mendapatkan itqun minan nar fi Ramadan, mulai dari hari ini, saudara, mulai dari bulan ini, mulailah menanam. Menanam apa? Menanam istighfar, minta ampunan sama Allah, perbanyak Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, saudara. Sehingga begitu kita banyak istighfar di bulan Rajab, sudah bersih. Sya'ban banyak sholawat, makin bersih. Begitu di bulan Ramadan, ibarat gelas yang bersih, maka siap dituangi air apapun ke dalamnya, saudara. Ibadah Allah. Oleh karena itu, saya mengajak, mari di bulan Rajab ini kita kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, bakti sama orang tua, minta maaf sama orang tua. Insya Allah semua yang ada di sini mudah-mudahan semuanya husnul khatimah. Amin ya rabbal. Maka saya mau tanya semua, jawab yang kompak, siap menanam di bulan Rajab? Orang keras siap menanam di bulan Rajab? Siap menyirami di bulan Sya'ban? Siap panen di bulan Ramadan? Takbir! Sallu ala Nabi. Kompak banget kiciri behal. Mudah-mudahan dapat suami yang soleh semuanya dari Insya Allah. Amin ya rabbal. Ini jam berapa nih? Udah mau jam 1. Ini kalau di Jakarta jam segini bencok udah kedodoran, saudara. Orang Bogor lanjut apa kagak? Orang Cipayung lanjut atau tidak? Yakin? Udah banyak yang ngantuk tuh. Lanjut. Besok sekolah. Lanjut. Masih semangat? Betul. Saya pengen lihat Cipayung semangatnya mana. Semua angkat tangannya, takbir. 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 Sallu ala Nabi. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, saudara. Yang kedua. Yang keberapa? Yang kedua. Saudara, perhatikan baik-baik. Tenang semua, jangan ada yang bicara. Terus Incan kenapa ketawa sendiri tuh? Tenang sebentar. Yang kedua, lupa yang kedua apa? Yang
Yang kedua, saudara, kita di Indonesia bisa hidup tenang, betul? Bisa hidup damai, betul? Alhamdulillah. Ketenangan dan kedamaian adalah nikmat besar karunia dari Allah Subhanahu. Bahkan kita di Indonesia hidup sebagai mayoritas. Hampir 90% orang Indonesia adalah beragama Islam, betul? Meski demikian, orang-orang di luar Islam di Indonesia juga hidup tenang, damai, tidak pernah diganggu, saudara. Jawab orang Cipayung, apa ada di antara kita yang pernah ganggu orang Hindu? Apa ada di antara kita yang pernah ganggu orang Buddha? Apa ada di antara kita yang pernah ganggu orang Kristen Protestan? Yakin? Betul? Kenapa demikian, saudara? Karena jauh sebelum kita lahir, kita sudah diajarkan toleransi, saudara. Yang ajarkan kita toleransi bukan pejabat, yang ajarkan kita toleransi bukan profesor doktor, yang ngajarkan kita toleransi bukan sosok biasa. Siapa yang ajarkan kita toleransi? Yang mengajarkan kita adalah baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah, yang ajarkan kepada kita nggak boleh ganggu orang-orang di luar Islam selama mereka tidak perangi kita. Kafir dimmi nggak boleh kita ganggu, nggak boleh kita rampas hartanya selama mereka tidak ganggu kita. Kita tidak boleh ganggu mereka selama kita tidak sakiti kita. Tidak boleh kita sakiti mereka, betul? Itu faktanya, saudara. Walaupun di dunia ini Islam sering dituduh sebagai teroris, padahal faktanya minoritas di negara mayoritas Muslim tidak pernah diganggu. Maka di Indonesia minoritas hidup aman. Di Mesir ada Kristen Koptik yang hidup sudah lebih dari 1 abad, sudah lebih dari 1000 tahun. Dari zaman Nabi sudah ada, nggak pernah diganggu, saudara. Aman mereka hidup. Saudara, ibadallah. Akan tetapi sayang 1000 sayang, miris. Minoritas yang tinggal di negara mayoritas Muslim aman. Tapi begitu Muslim yang tinggal sebagai minoritas, kebanyakan Muslim mendapatkan diskriminasi dan kezaliman, saudara, betul? Mana contohnya? Mari kita lihat di Myanmar. Bagaimana saudara-saudara kita dari suku Rohingya, mayoritas Muslim, jumlah mereka dulu jutaan, saudara. Akan tetapi apa yang terjadi? Ada genocide, pembinasaan, genosida, sehingga sampai saat ini jumlah Muslim di Myanmar suku Rohingya 300-an ribu berdasarkan info yang saya dapat, saudara. Luar biasa biadabnya. Belum selesai urusan Myanmar, saudara-saudara kita yang ada di Uyghur, Cina, bukan 10.000, bukan 100.000, tapi di atas 1 juta dikurung di kem-kem, saudara, dikebiri, diawasi dengan CCTV, tidak boleh beribadah, kebebasan beribadahnya dirampas. Bahkan nggak sampai situ, saudara, perempuan-perempuan yang tinggal di rumah-rumah diperkosa, dianiaya, biadab. Saya mau tanya, yang seperti ini biadab atau tidak? Biadab atau tidak? Tapi kenapa dunia tidak teriak Cina teroris, saudara? Betul? Belum selesai urusan Cina, kita dibuat sakit lagi dengan apa yang dilakukan terhadap saudara-saudara kita di India, saudara. Betul? Betul? Saudara-saudara muslimin di India, jumlah mereka tidak sedikit. Umat Islam di India jumlahnya banyak, hampir 200 juta jumlah umat Islam di India, saudara. Tapi 200 juta itu di India adalah minoritas. Kenapa? Karena jumlah populasi masyarakat India lebih dari 1 miliar, saudara. Masya Allah, kita lihat dengan mata kepala kita, video-video bukti, saudara, beredar di mana-mana, tidak bisa dinafikan apa yang terjadi. Berapa banyak umat Islam India dibunuh, saudara? Berapa banyak darah yang harus tumpah? Berapa banyak mereka yang luka-luka? Berapa banyak rumah yang dibakar? Jawab yang jujur, kira-kira seperti ini biadab atau tidak? Biadab atau tidak? Masya Allah, makanya kita nggak bisa tinggal diam, saudara, nggak bisa. Mereka memang beda suku dengan kita, mereka beda bahasa dengan kita, mereka beda warna kulit dengan kita, mereka beda negara dengan kita. Tapi jangan lupa, saudara, selama mereka mukmin, selama mereka muslim, maka mereka saudara kita, saudara. Mereka sakit,
kita pun sakit. Mereka luka, kita pun luka. Mereka menderita, kita juga menderita, saudara. Betul. Oh, yang jujur orang Bogor melihat saudara-saudara kita dianiaya, sakit atau tidak? Lihat saudara kita dianiaya, pedih atau tidak? Lihat muslimin dibunuh, itu atau tidak? Andai kata ada orang yang nggak sakit melihat saudaranya muslim dibunuh, disakiti, dibuat luka, maka ada sesuatu dalam imannya, saudara. Kalau imannya benar, pasti dia akan sakit melihat saudara-saudaranya sesama muslim dianiaya, diperlakukan dengan tidak baik, saudara. Betul? Oleh karena itu, saudara, kita nggak bisa tinggal diam. Kita mesti lakukan apa yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, jangan remehkan the power of doa. Jangan pernah kau kecilkan kekuatan doa. Saudara, di dalam doa ada tauhid, ada keesaan kita kepada Allah. Setiap sholat kita diajarkan untuk bertakbir Allahu Akbar. Di dalam tabligh akbar, para ulama mengajak kita untuk bertakbir Allahu Akbar. Apa artinya? Untuk menancapkan di hati kita, Allah itu maha besar. Mereka boleh punya nuklir, mereka boleh punya senjata, mereka boleh punya tentara, tapi yang maha besar adalah Allah. Yang maha kuasa adalah Allah. Yang maha kuat adalah Allah. Yang maha hebat adalah Allah. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuasaan Allah, saudara. Betul? Betul? Yang mau tanya, jawab yang kompak. Siapa yang maha besar? Allah. Kurang keras, siapa yang maha besar? Allah. Berarti selain Allah. Kurang keras, selain Allah. Kurang kencang, selain Allah. India. Kurang kencang, India. Amerika. Israel. Cina. Presiden. Menteri. Tentara. Polisi. Habaib. Habaib kecil juga kalau di sisi Allah, betul? Kenapa saya nyebutin habaib? Soalnya presiden disebut, kalau habaib nggak disebut, keluar dari sini saya masuk polsek, saudara. Yang paham. Kira-kira jelas atau tidak? Semuanya kecil, tidak ada artinya, saudara. Mari kita lihat bagaimana kemarin Cina dengan sombongnya. Mereka katakan tidak akan ada yang bisa menggoyang kami, kata Cina. Persenjataan kami kuat, persenjataan kami hebat. Tapi selang berapa waktu Cina tidak berdaya, Cina kocar kacir, diserang oleh tentara yang tidak terlihat yang namanya corona. Betul? Betul? Mana senjatamu nggak bisa nahan corona? Rudalmu tidak bisa melawan corona. Corona itu tentara Allah, betul? Nggak bisa berdaya, saudara, melawan corona. Habis kocar kacir. Makanya jangan sombong, jangan takabur. Oleh karena itu, sudah satu senjata yang kita punya yang tidak mereka miliki, yaitu senjata doa, saudara. Dengan doa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Dengan doa yang sulit akan menjadi mudah. Dengan doa yang kalah akan menjadi menang. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal. Makanya kita doakan mudah-mudahan umat Islam dimanapun, khususnya di India, di Rohingya, dan di Myanmar, mudah-mudahan diberikan kemenangan oleh Allah. Mudah-mudahan diberikan kemenangan oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Ada lagi yang kedua, apa yang bisa kita lakukan? Lakukan yang bisa kita lakukan. Termasuk apa? Di Jakarta ada kedutaan besar India. Kedutaan besar India adalah perwakilan resmi pemerintah India di Indonesia, saudara. Makanya kemarin Jumat yang lalu PA212 bersama FPI dan GNPF Ulama bersama puluhan ribu umat Islam berkumpul di depan kedutaan besar India, saudara. Untuk apa? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan sebagai bentuk solidaritas menolong saudara-saudara kita yang ada di India, saudara. Betul? Tapi Beb, bosen Beb, demo lagi, gak ada hasilnya Beb, percuma, capek-capek doang. Buat apa demo-demo? Demo depan kedutaan India gak ada hasil, demo depan kedutaan Cina gak ada hasil. Buat apa Beb demo-demo gak ada hasilnya? Yang ngomong begitu ada atau tidak? Ada atau tidak? Jawab atau jangan? Jawab atau jangan? Allahumma sholli ala Muhammad. Saudara, jangan sembarangan kalau ngomong, saudara.
Kata siapa demo nggak ada hasilnya, saudara? Kalau bicara soal capek, yang namanya perjuangan capek, betul? Kalau nggak mau capek silahkan kau tidur di rumah, saudara, betul? Jangankan nyari surga, nyari duit aja capek, betul? Apalagi nyari surga, berjuang di jalan Allah, udah pasti capek. Nggak ada perjuangan yang nggak capek, saudara, betul? Tapi kata siapa nggak ada manfaatnya, jangan sembarangan kau bicara, saudara. Setelah demo di kedutaan besar Cina kemarin, seminggu kemudian saya dan Habib Muhammad, ketika kami di Petamburan, saya didatangi oleh orang asal Rohingya Muslim, saudara, asal Uyghur, mohon maaf, asal Uyghur Muslim. Dia datang ke kami, dia peluk saya, dia peluk Habib Muhammad, dia nangis, saudara. Habib, saya mewakili umat Islam yang ada di Uyghur, Habib, yang ada di Cina, yang tertindas. Kami berterima kasih kepada FPI, Habib. Kami berterima kasih kepada para alim ulama yang hadir demo. Kami berterima kasih kepada umat Islam di Indonesia. Kenapa kami di sana terzalimi, tapi dengan adanya umat Islam di Indonesia, kami tidak merasa sendiri karena dibela oleh Indonesia. Takbir. Mereka jadi jiwanya besar, dapat dukungan dari umat Islam. Mereka nggak merasa sendiri karena punya saudara di belahan dunia lain yang memikirkan nasib mereka, saudara. Ini bagian dari perhatian, ini dukungan moral. Bahkan tidak sampai di situ, saudara. Kemarin setelah demo di kedutaan besar India, saya ditelepon oleh seorang ulama asal India, saudara. Saya dikirimin voice note, bukan ditelepon, dikirimin voice note. Syekh Dr. Abdul Nasir Al-Malibari, ulama asal India, orang alim besar, banyak karangan kitabnya. Apa beliau katakan, saudara? Habib, kirim salam sama para alim ulama kepada umat Islam. Kami umat Islam di India berterima kasih karena dengan adanya demo di Indonesia, kami merasa mendapatkan dukungan moral, saudara. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi jangan kau kira sia-sia itu minimal memberikan dukungan moral, minimal paling sedikit, saudara. Belum lagi dampak lain, apa ada dampak politik. Karena umat Islam puluhan ribu kumpul di Indonesia, di berbagai negara lainnya, kompak demo rame-rame depan kedutaan besar India. Pemerintah India jadi mikir, oh ternyata ini isu disorot internasional, kami nggak bisa macem-macem, kami nggak bisa bergerak seenaknya. Itu jadi tekanan, saudara. Itu jadi bargaining. Ini zaman keterbukaan. Dengan adanya demonstrasi di depan kedutaan besar India, di depan kedutaan besar Cina, membuat pemerintah India dan Cina tidak berani semenang-menang begitu saja terhadap umat Islam yang ada di sana, saudara. Betul? Makanya jangan sembarangan kau mengatakan demo nggak ada manfaatnya. Sudah, kumpulnya kita demo tidak lain dan tidak bukan karena kepedulian kita kepada umatnya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna." Kata Rasulullah, yang nggak peduli dengan urusan umat Islam maka bukan bagian dari aku, nggak diakuin oleh Rasulullah. Naudzubillah min. Sabodo Tring nggak diakuin sama presiden, betul? Sabodo Tring nggak diakuin sama menteri, betul? Sabodo Tring nggak diakuin sama orang kaya, betul? Tapi kalau nggak diakuin Rasulullah, mau lari kemana, saudara? Kalau nggak diakuin Rasulullah, mau nyari syafaat dari mana, saudara? Oleh karena itu, jangan kau bodoh amat dengan urusan umat Islam. Ah Habib, sabodo Tring, saya nggak peduli, Beb. Yang penting saya kenyang, yang penting saya hidup tenang. Mau di sana dibunuh kek, mau di sana dibantai kek, mau di sana susah, yang penting saya damai. Saudara, kalau bukan kita yang perhatian terhadap umat Islam, siapa lagi? Karenanya, saudara, Jumat yang akan datang kita tidak berhenti. Kita akan turun untuk kedua kalinya ke depan kedutaan besar India. Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada mereka bahwasanya umat Islam tetap kompak, umat Islam tetap solid, umat Islam tidak akan pernah berhenti untuk menuntut hak-hak daripada umat Islam yang ada di India. Kami datang dengan aksi damai, kami datang tidak untuk ribut, tapi jangan lupa kami tidak akan pernah berhenti sampai tetes darah yang berakhir, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka saya mau tanya umat Islam semuanya siap bersatu? Orang keras siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap ikut komando ulama? Siap bela muslimin di penjuru dunia? Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Terakhir sebelum saya tutup, saudara. Terakhir sebelum saya tutup,
sebelum saya tutup, saat ini dunia lagi heboh dengan virus corona, betul? Virus? Bu, gunanya ibu-ibu dong jawab. Jangan-jangan paginya tinik, malamnya tono nih orang nih. Bu, takut nggak sama corona? Oh. Kalau ada orang kena corona datang ke rumah ibu, dibukain pintu nggak, Bu? Nanti takut. Saudara, perhatikan baik-baik. Dalam menanggapi corona, ini macam-macam soal corona, betul? Dalam menanggapi corona sebagai muslim, waspada boleh. Waspada boleh. Akhdanil asbab dhahirah. Boleh waspada, saudara. Karena Nabi pernah mengatakan dalam hadis, firru minal majdzum firaraka minal asad. Kalau kamu ketemu orang yang sakit juzam, maka dan sejenisnya, maka larilah sebagaimana kamu ketemu macan. Artinya apa? Nabi suruh ikhtiar, jangan datengin penyakit. Itu ikhtiar, waspada boleh. Bagaimana cara kita waspada? Cara waspadanya yang pertama, jaga wudhu. Yang jaga wudhu insya Allah dijaga oleh Allah. Bukan mau sholat doang, dalam setiap saat usahain dalam keadaan wudhu, saudara. Insya Allah nggak akan kena virus corona. Yang kedua, ikhtiarnya apa? Jaga kebersihan. Karena kebersihan sebagian dari iman. Waspada boleh, tapi ketakutan berlebihan jangan, betul? Karena mohon maaf, ada yang ketakutan berlebihan gara-gara takut corona, nggak mau hadir majelis. Saya nggak mau beb hadir majelis. Majelis itu kan ada pertemuan orang banyak, nanti ada penularan corona di situ beb, sangat mudah penularan. Itu namanya ketakutan berlebihan. Majelis itu tempat turunnya rahmat. Justru insya Allah dengan berkahnya majelis, niatkan kita jadi diberi kesehatan zahiran wa batinan. Amin ya rabbal. Jangan ketakutan berlebihan, saudara. Waspada boleh, ketakutan berlebihan jangan. Daripada ketakutan berlebihan, mendingan minta kepada Allah supaya dijaga, saudara. Karena semua yang ada di muka bumi tidak bergerak kecuali dengan izin Allah, termasuk penyakit. Dalam hadis Nabi mengatakan, la udwa wala tiarota, la udwa wala tiarota. Nggak ada satupun penyakit yang menular, illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. La udwa, nggak ada yang nular kecuali dengan izin Allah. Karenanya daripada kita takut-takut tidak jelas, lebih baik kita minta sama Allah, mudah-mudahan semua masyarakat Bogor dijaga oleh Allah dari penyakit corona. Makanya pada kesempatan kali ini saya ingin ngajak semua yang ada di sini baca satu doa. Doa ini diajarkan oleh seorang ulama besar, Al-Imam Al-Qutb Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Umar bin Subaid, julukannya Qutbud Da'wah. Beliau ajarkan satu doa. Doa ini penting dibaca indal wabah, ketika terjadi virus-virus, Pak Bu, seperti zaman sekarang. Siapa yang baca doa ini, insya Allah akan dijaga oleh Allah, nggak ketularan virus corona. Mau baca doa itu? Ayo sama-sama ikutin saya, sekaligus saya ijazahkan untuk semuanya. Katakan qabiltul ijazah. Ayo semuanya, semua baca. Yang mau rekam nanti ajak anak istrinya baca. Kalau bisa rutinkan setiap pada sholat dibaca, maka lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Insya. Ayo semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tahassanna bidil izzati wal jabarut wa'tasamna birabbil
وسلم اللهم يا لطيف يا قدير نسألك اللطف فيما جرت به المقادير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بنيات الشفاء والتفريج الكروب ودفع البليات ثم إلى خصوصا الإمام القطب الحبيب أحمد بن عمر بن صميت والإمام العارف بالله الحبيب عمر بن هود العطاس والوالد عبد الرحمن عمر العطاس وماما كي هجي محفوظ بن الحبيب حسن الجفري وكي هجي محمد فايزين واصولهم وفرهم ان الله ووالدينا ووالديكم وامواتنا وامواتكم الجميع ان الله يتغشهم برحمه المغفر دخولهم الجنه برحمته ولا حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Terakhir sama-sama kita baca salawat badar dengan niat mudah-mudahan berkat Rasulullah dan Ahlul Badr yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Semua tetap duduk, semua tetap duduk, semua jangan ada yang tetap duduk. Yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dimenangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Hatura ikut tapi backing vokal jangan ikut biar jamaah jadi backing vokal. Siap goncangkan puncak dengan salawat. Orang kompak siap goncangkan puncak dengan salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Salatullah salamullah. Bogor semua mau nggak digobol hajatnya? Mau diangkat
derajatnya, mohon dihapus dosanya. Semuanya angkat tangan, keluarkan suaranya semua. Ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana waghfir lana. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi bil Mustafa. Ya Allah, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. صلوا على النبي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل احدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. رب اغفر لنا ولوالدينا رب اغفر لنا ولوالدينا رب اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لنا ولهم وللحاضرين ولمشايخنا حاجات. Masing-masing jangan bersuara, angkat tangan, tundukkan kepala, minta semua hajat, insya Allah dikabulkan Allah Ta'ala.
اقض لنا ولهم ولمشايخنا حاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخرى بجاه خير البرية لهذه النية كل صالحة جامع شامل لخير الدنيا والآخرة. ثم صاحب الحول ماماكي حجي محفوظ الدين وحسن جفري وفايدين. ثم الوالد عبد الرحمن وعطس والدين ووالديكم ومواتنا ومسلمين جميعا. الله تعالى الشيخ عبد الرحمن الله خير دخولهم الجنة برحمته. وإلى أن الله يبارك لنا في رجب وشعبان ويبلغنا رمضان ويجعل من صوام وقوام وتمد من النار الذين يوم إلى هذا الطيب سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Doain mudah-mudahan